siapa lagi yang lepas ya? Popol ada. Aku suka Popol. Potensi untuk split pushnya besar, potensi untuk mengambil objektifnya juga besar untuk Indonesia. Mungkin untuk menemani Popol, junglernya aku Pakito suka. ada sih. Pakito ada kalau mau. Pakito bisa. Yes, Pakito. Popol itu dia. Cewek dengan Yes. Popol Kupa. Dan last Pakito kah? untuk jungler yang dimana gak mungkin Franco. Baxia. Oke, tadi kita udah sedikit bahas juga Bu Dewa. Baxia berarti sebenarnya dari segi damage itu akan yang penting dari Xavier dan juga Popol dan Kupanya ya. Betul, mereka udah punya 2 burst damage ya. Yang kita tahu nanti di late game Xavier. Untuk di early to mid Baxia ada Popol sakit. Kupa. Baxia bakal nemenin dia untuk ngasih continuous damage. Yang lainnya bakal nahan juga dan ini junglernya nggak perlu takut buat dioyak-oyak sama Masya. Yes, Masya satu hero yang punya potensi untuk lari ke arah lini belakang, misahin bornya juga bisa. Tapi ya ada skenario di mana kita juga sering melihat Masya ini langsung nabrak aja nyari Xaviernya. Oh, ya, sebenarnya Itu yang ngeri. Sebenarnya kalau dilihat dari komposisinya, Masya, Akai dan juga Kagura sekarang dengan komposisi lawan Indonesia cuma bisa ngincer Xavier. Iya betul, karena tebal semua ya. Tebel semua kurang Untungnya di lebih. sini ada Franco. Ya. Bakal nemenin juga. Siapapun yang datang bisa langsung digigit dan last pick show. Yes, berarti Akainya bisa masuk sebagai jungler. Wow, ini Singapura kurang lebih 4 dengan 4 hero, kecuali Beatrix itu bisa dibilang hero masuk semua. Hero dive in, hero ngincer Xavier atau Popol dan Kupa. Dan tugas dari Indonesia itu yang agak sedikit kiting kayaknya. Pelan-pelan mancing Singapura masuk satu-satu. Kita lihat aja sih sebenarnya dari segi eksekusi. Objektif gaming seperti apa dan objektif wise ada Popol Kupa, inilah dia match kita yang kelima dari SEA Games ke-31 Vietnam 2021 Indonesia dan juga Singapura akan beradu dalam Best of 2 Series Grup B, di mana Indonesia akan mencari poin keduanya, begitu pula untuk Singapura poin pertamanya kalau mereka berhasil ngedapetinnya. Yes, dan ini dia kombinasi baru sih dari tim Indonesia yang bakal kita tonton kali ini ya, yang akan dipertunjukkan oleh mereka juga. Jadi langsung kita lihat Suns, oke, Xavier. Jadi kita langsung masuk aja kali ke Land of Dawn, Bude dan juga Om Wawa. Dan aku pengen lihat kalian banjirin kolom komentar dengan We Own SEA Games atau Indonesia. Yes. Apapun itu. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Oke, banjirin kolom komentar. Ayo positif, kita hilangkan yang negatif karena inilah dia Indonesia. Deng 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 deng. Indonesia. Deng 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 deng. Dan JPL masuk ke dalam jungle mid Indonesia bukan pilihan yang tepat karena Finn selalu sigap untuk melindungi Albert ini. Komposisi apa kombinasi dari arah midnya sih menurutku udah enak juga ya dengan adanya Finn yang udah terbiasa dengan pola permainan Albert. Dia udah bisa mengimbangi gerakan dari Albert. Aku cukup setuju, dan kalau ngeliat dari spell-spellnya nih Om, sebenarnya cukup relatif normal lah ya. Saat menggunakan sprint, bahkan Soul di sini Masyanya juga menggunakan sprint untuk targeting. Tetapi sebenarnya dari segi JPL yang tadi sudah kita bahas ya, selalu membayang-bayangi Albert maksudnya. Yes, dia bakal nemenin ya, tapi untungnya memang untuk hero yang dipakai itu adalah Baxia. Yang kita tahu adalah hero yang tebal, hero yang bisa sustain dan bahkan bisa kembalikan keadaan karena saking sustainnya dia bisa memberikan continuous damage. Tapi first blood di arah top lane tak bisa dihindari pergerakan dari Vayne. Rotasinya nge-sandwich satu Adamir dan ketika gold laner tumbang itu bukan hal yang baik di early untuk tim Singapura. Setuju banget, dan bahkan inisiatif Indonesia masih terlihat dari minimap ya. Selalu berotasi, selalu mencari-cari celah. Satu celah sudah mendapatkan satu gold laner, itu mahal banget sih sebenarnya. Ya. Dan rotasi dari Finn walaupun dia nggak punya latihan, nggak ngeluarin apapun, pressure dari dia ngebikin semuanya juga langsung mundur secara teratur. Tapi di area river sudah terlihat dengan adanya heavy spin, berotasi dan mubeng-mubeng, nggak ada yang bisa ditangkap. Tim Indonesia pun sudah sigap untuk melakukan objektif berupa turtle. Yes, bener banget ini kalau dari segi setup, tapi masih diuntungkan oleh Singapura. Masih testing angin aja. Albert di sini udah, oh my god, Finn di bagian belakang harus pulang. Yes, flicker yang tepat dan on point, tapi pertarungan nggak bisa dihindari dengan downing net yang keluar. Lalu didapatkan oleh Reminiscence dengan adanya retri yang on point, berhasil diamankan dan Albert gak bisa untuk mencurinya. Sedikit kalah manpower tadi. Memang Finn kan harus flicker dan di bagian atas sedikit pertukaran darah aja. Tetapi Singapura mendapatkan turtle yang pertama.
Oke, gold lead tetapi lihat masih dipegang oleh Indonesia. Ya, bisa dibilang kalau dari arah bottomnya sendiri R7 bersama dengan Soul ini akan jadi head to head yang panjang. Nggak akan ada yang sampai gimana-gimana. Tinggal tahan-tahanan aja di lane. Ya, itu tinggal kuat-kuatan sih kalau kita bicara XP lanernya ya di sini ya, Iya. dengan Esmeralda dan juga dengan adanya Masya sendiri. Tapi ya kehilangan satu turtle, tapi dengan plating gold di atas nih top lane ini sudah cukup untuk Indonesia, agak sedikit leading atas Singapura. Tapi Iya. mereka harus berhati-hati pastinya. Mereka nggak boleh kehilangan lagi untuk objektif selanjutnya. Ya, mereka memperlihatkan kalau laning mereka sangat kuat di early dengan kehilangan turtle pun net worth masih di atas. Iya. Tapi bukan berarti mereka harus santai karena ada pergerakan dengan The Will of Dragon maju ke arah Finn harus tumbang. Gak bisa untuk melindungi siapa di belakang. Albert di sisi lain hanya bisa memandang dari kejauhan karena Sunspawn juga harus tumbang. Iya, Seilahnya tadi bagus banget. Kaguranya dengan Yin yang overturn-nya bisa menangkap basah seorang Xavier. Lihat, sprintnya masih up. Jadi benar-benar surprise attack yang dilakukan oleh Iya. dengan Seila dengan execute-nya juga. Jadi untuk saat ini dari kill point Singapura unggul 1 kill point saja. Masih cooldown juga tadi dari Suns. Kaget mungkin ya. Benar. Karena first damage dari Sheila itu gede banget. Ada execute. Apalagi dia sekarang udah bisa mid lane-nya Singapura terlihat kuat. Dan mereka mau memperkuat itu. Mereka tahu. Betul, Jadi betul. gerakannya tuh ke tengah. Terus Xavier akan menjadi bulan-bulanan ini. Ya, apalagi mereka punya JPL kan sih, dengan cowoknya yang selalu menebar teror untuk JPL-nya sendiri. Dan kalau kita intip sedikit dari item build-nya, dari Suns-nya ada Molten Essence, dan lihat dari cewek sendiri ya udah punya ada 2 Legend Sword yang akan mengarah ke BOD sebentar lagi. Tapi mid lane pasti menjadi fokus kita juga. Iya, dengan adanya Heavy Swing muncullah Finn menjadi korban lagi. Tapi di rest belakang sana dengan Bangsa Shield Unity mencoba untuk menduduk di belakang. The Wave Dragon karena R7 masih bisa dihindari dengan adanya Purify. Pemain dari Indonesia cukup kehilangan Finn dan mereka nggak mau kehilangan siapapun lagi. Beralih ke arah Turtle. Objektif yang tak mau mereka lepaskan untuk tim Singapura. Turtle kedua berhasil diamankan oleh Indonesia. Nyawa tukar turtle, tapi lihat R7 sangat proaktif di bagian purple buff, berusaha untuk mungkin paksa retribution, ada bahkan mungkinkah mendapatkan Akai di sini. Reminiscent masih bisa kabur. Yap, Falling Star Moon gagal untuk men-take down satu Akai yang mubeng-mubeng terus. Dan dari Indonesia bersama dengan Singapura, mereka aktif banget ini. Kalau ngelihat dari pergerakan Finn dan juga Albert, mereka udah berada di arah atas memberikan pressure terhadap Adam. Tapi JPL berada di depan wajah mereka. Downing Light dikeluarkan, JPL tak bisa kemana-mana lagi. Dan bersama dengan adanya Heavy Spin, mengunci pergerakan dari Albert, mengusir mundur. Tapi damage timbangan terlalu besar. Reminiscence sudah tumbang. Dan Indonesia mendapatkan banyak sekali keuntungan di arah top lane-nya. Di menit kelima Indonesia all smiles, turret 1 dan bahkan lihat menyamakan kill point-nya juga. 1 jungler di takedown dan ya Indonesia bisa mendapatkan momentumnya dari kali ini. Dan kita lihat aja nih, karena mereka masih bisa dibilang cari tempo dan bahkan off camera Sans mendapatkan Seila. Terkapar di tengah rumput ya. Ditemukan satu sosok misterius di arah tengah. Kayaknya kena burst juga dari rotasi Indonesia yang udah ngedapetin atas. Mereka bergerak ke arah tengah dan Iris connect terhadap JPL. Tapi pemain dari tim Singapura mereka udah nggak bisa untuk melakukan perperangan lagi. Tapi Hafiz bin dimunculkan, R7 menjadi korban dan tak ada lagi yang meng-follow up. Pemain dari Indonesia, Singapura mereka mereset. Purify-nya menyelamatkan R7 dan bahkan gak ada follow up damage yang jelas Om Wawa. Singapura mereka ketinggalan 2000 tapi kok kayaknya kurang banget ya apa yang terjadi. Iya, karena tadi kalau kita lihat BOD udah selesai sebenarnya buat cewek dan dia udah join fight tadi untuk di area dari midnya. Jadi itu cukup ramai semuanya. Dan lihat dari Indonesia sendiri untuk di arah dari minimapnya mereka sudah mulai berkumpul untuk mendapatkan objektifnya. Karena top turret ini udah hilang. Berarti menambahkan ruang gerak untuk cewek agar bisa membackup rekan-rekan yang lain. Ya, dan ketika mereka udah fokus untuk menangin atas, lalu berubah ke area tengah, kelihatan dari Indonesia mereka udah siap untuk berperang bersamaan. Bergandeng tangan, jalannya bareng-bareng, maju ke depan, Bloody Hand Flicker, dan ngedapetin satu, tapi Seila masih bisa kabur, selamat, mundur ke arah belakang, dan Finn menjadi korban. Albert menuju ke arah belakang, Reminiscent JPL tumbang, 2 member dari tim Singapura harus di take down, sementara Soul di area depan sendirian mencari di mana celah dari Suns. Dan perlindungan maksimal dari Indonesia muncullah di sini dari Adamir yang secara mengejutkan berada di area di belakang. Terbackstep Indonesia. Tak menyangka bahwa ada pergerakan dari Adamir dan juga Soul dari area di belakangnya.
dibalikin. Adamir berhasil equalize di situation. Oke, mereka Singapura kehilangan 1 turret, tetapi Adamir langsung menghilangkan 3 member. Oh, Iron Hook-nya connect. Adamir di sini cukup low, tetapi tentunya fokus dari Singapura ingin menghancurkan mid turretnya saja. Adamir masih bisa survive. CW datang dan memberikan damage. Xavier masih miss. Iya. Karena nggak ada tadi ya tampilan dari Adamir ada di mana ketika dia sedang melakukan recall juga. Tapi itu dia mungkin inilah yang harus diwaspadai dari Adamir. Dia bisa masuk dari blind spot yang nggak diduga sama sekali tadi. Iya, kaget semua loh kan belakangnya. Kok ada Beatrix bawa shotgun. Iya. Pakai flicker juga tadi. Iya. Kayak flicker. Ya tapi sejauh kita melihat secara objektif ini masih dipegang oleh Indonesia tuh lebih equal ya, lumayan sama juga. Oh, sorry, Nah, Om. didapetin Singapura. Dari turret kalah. Midnya barusan 3-2 loh hilang malah. juga. Tapi dari tim fight-nya ya, Oke. ini masih cukup solid buat Indonesia. Ya, dan Singapura mulai mereka bergerak bersamaan juga Om dan mengurangi Iya. kelihatan di minimap. Benar. Gak ada loh dari tadi kayak ngumpet-ngumpet. Walaupun mereka ada di dekat dari core mereka kayak ya udah Iya. pelan-pelan aja. Ingat ini mid game juga, lihat dari itemnya Kagura dan juga Beatrice udah berhasil mengumpulkan item-item yang dibutuhkan gitu loh Mawa. Nah, Skagura Clock of Destiny sebentar lagi sih baru jadi untuk next itemnya. Tapi Clock of Destiny dan juga Lightning untuk Suns jauh lebih sakit pasti dengan Downing Light-nya. Dan sekarang dari tim Indonesia dan juga Singapura mereka ngedot satu sama lain berfokus untuk main objektif. Indonesia berhasil ngedapetin 2 di area bawah secara diam-diam tanpa bisa di defense oleh tim Singapura. 2 turret loh. Split push is real. Dan bahkan sekarang 4 turret yang sudah diamankan. Ya yang tadi 3-2 tiba-tiba jadi 4-3 ya. Bawahnya untuk rontok. total turretnya langsung rata tuh ke atas tuh semua. Dan Singapura belum mendapatkan kompensasi yang jelas. Kayak ini di bagian mid, akankah buka war di sini? Harus berhati-hati, semua spell untuk kedua tim is up. Jadinya mungkin mereka bisa aja commit fight. Tapi balik lagi, ingat ini udah ada Lord. Jadi mereka nggak bisa asal-asalan buka-bukaan war. Lord yang pertama, Lord yang sebenarnya tricky banget sih kalau untuk Iya. diperebutkan. Mereka harus pandai-pandai gimana caranya untuk dapetin Lord tanpa harus kehilangan begitu banyak. Karena kalau mengandalkan Lord sendiri kan segitu sulit. Adamir, surprise! Bertemu dengan Albert ditambah dengan downlink. Light tak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Dengan dari tertulis position maju ke area depan. Soul dipisahkan. JPL sangat low dan Falling Star Moon mengunci pergerakan dari sang Akai. Mau happy spin kemana? Apakah mau pulang ngibrit ke arah belakang? Dan dia masih bisa selamat. Oh, masih bisa. Bahkan off camera apa yang terjadi? Kaguranya yang malah tertangkap basah. Lihat, ini adalah ruang gerak yang dibutuhkan oleh tim Indonesia untuk mengamankan Lord yang pertama. Ya, langsung diselesaikan ya dengan cepat juga untuk Lord pertama, Lord yang belum enhance pastinya. Dan sejauh kita melihat dari total goldnya juga sudah unggul hampir di angka 5 ribuan untuk goldnya. Ya tapi ini bagus sih Om ketika dapetin Lord satu. Terus nggak ada yang tumbang sama sekali. Jadi mereka Masih. bisa nge-push enak. Masih bisa nge-pressure juga. Dan lihat itemnya, wow. Yes, ada- Franco-nya udah tebel banget. Franco-nya tebal, dari Xavier Suns-nya juga sebentar lagi jadi Holy Crystal. Tapi yang pasti R7 di sini sih. Domi Ice, Oracle, and Santa Talisman. Domi Ice bisa jadi sebentar lagi atau bahkan dari Blade Armor. Jadi dia tebel banget buat Esmeralda dan dia yang bakal memimpin rekan-rekannya untuk menjadi second sandbag. Atau bahkan sandbag sendiri. Dan cewek udah tajir banget lihat. Dia nge-meltdown ya dari segi turret. Lalu juga ngebersihin minion. Dan damage dia udah gede banget. Dia pemegang network tertinggi untuk game ini. Dan terus ngegulung dari awal. Soul di area top lane berhadapan dengan R7 berduaan aja punya dunianya sendiri karena di area bawah Indonesia sedang melakukan push terhadap base turret milik tim Singapura maju ke area depan. JPL menuju ke arah cewek sebagai sasaran utama. The Whale Dragon berhasil untuk dihindari cewek flicker ke arah belakang menyelamatkan diri dengan heavy spin dikeluarkan. Albert menjadi korban dari tim Singapura. Wow, Suns-nya juga tertangkap lagi dan lagi. Tetapi Singapura berhasil mendefend yang namanya base turret di bagian bawah. So, it's a good defense dari teman-teman Singapura. Tapi tengahnya hilang. Tapi sayangnya tengahnya berhasil dihancurkan ya. Itulah trikinya Lord pertama ya Budi. Nggak terlalu sakit, tapi malah mancing fight. Indonesia kali ini masih leading dari gold. Kita lihat aja Singapura responnya. Iya, dengan R7 yang nahan semua pemain dari tim Singapura malah digalakin balik R7. Main sadis, main judes dengan downing light. Ternyata itu adalah bait dari R7 sehingga JPL terbuka terekspos di
belakang Soul ditangkap oleh Vin, digigit, dilepain lagi, diusir Adamir, menjadi korban dari R7. Satu lawan banyak, R7 gak takut. Wow. Dan satu persatu dari tim Singapura ditangkap oleh tim Indonesia. R7 Bang otot menunjukkan kalau Indonesia otot banget dia menahan 3 orang dan bahkan men-takedown 2 orang. Ini tampaknya Indonesia akan mengamankan poin pertamanya. Ditarik semuanya. Hanya tersisa Soul seorang diri untuk melawan defense. Dan 5 pemain dari Indonesia sudah menduduki base milik tim Singapura. Mereka berfokus untuk menghancurkan base. Dan inilah dia game pertama untuk Indonesia. Indonesia menunjukkan, ya it's okay. Mereka bisa mengontrol, menunjukkan pacingnya dan 1-0 sudah diamankan. Ya semua dimulai tadi dari waktu mereka tertinggal mungkin ya secara objektif ya 3-2 tadi. Terus tiba-tiba mereka dapetin 2 bottom turretnya. Dan setelah itu mereka langsung leading. Mungkin lebih ke arah waktu dari cewek dengan Popol Kupanya sudah punya BOD dan mereka udah mulai kumpul bareng. Iya, inisiatif juga sih mereka. Oke, mereka behind turret, tetapi mereka nggak lupa. Oke, nggak apa-apa, proaktif aja. Kita ada celah di bagian bawah, mereka ambil dan setelah itu ruang gerak dari negara Singapura semakin kecil. Wow. Dan jelas sekali terlihat kalau dari tim Indonesia laning phase-nya kuat banget. Iya, landing phase-nya Laning phase-nya ngeri ya. serem. Mereka bisa menangin itu dan mereka pun sadar ketika masuk tengah-tengah, tengahnya tuh difokusin terus sama tim Singapura kan. Betul, betul. Dibalas di arah atasnya. Si ceweknya udah enak tambah enak lagi, dibukain jalannya dan abis itu kayak ya udah mereka perang. Dan aku ngeliat tim Indonesia tukang pancing gak cuma Vin, R7 juga jadi tukang Wah, pancing. tadi waktu aku ngeliat item Big build-nya banget. tadi dari R7 ya, yang udah jadi Enchanted Talisman, Oh. ya kan? Terus sudah Oracle Dominance. sudah ada, terus juga dia punya Dominance Ice. Domi belum deh kayaknya tadi. Belum, Oracle tadi sudah punya juga. Tapi itu dia bisa nyerap hampir semua damage dari tim Singapura. Iya, malah kayak ngebet gitu gak sih tadi yang pas momen-momen terakhir? 1 lawan 4